MMMH selaku Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan juga sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia ataupun DMI Kalimantan Barat. Yang kami hormati juga Ibu Bupati Mempawah, yaitu Ibu Haja Erlina SH MH. Kita muliakan, kita takzimi bersama Syekh Muhammad Jamil Al-Madani. Beliau dari kota Nabi, ya, Al-Madinah Mukarramah. Nah, dia udah berapa tahun di Mempawah ini, ya. Sejak saya dulu, dia udah ada, alhamdulillah dilanjutkan dengan ibu, ya. Nah, jadi kalau kita nak ke sana pakai duit lagi ibu pak, ya. Alhamdulillah dia kesini, kita tinggal dengar. Yang saya hormati, saya sayangi juga, saya cintai Ibu Bupati Kabupaten Mempawah, ya. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, ya. Kemarin berangkat tadi pagi pulang dari Jakarta langsung ke Segedung. Nah, belum ketemu dengan saya, tadi ketemu di masjid. Dia balas dendam Pak Camat. Ya, dulu saya tinggalkannya 10 tahun, kan saya tinggalkan saya pula. Yang saya hormati juga Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Adinda Haji Ria Mulyadi Esos, ya. Juga bersama sekwannya ini Pak Haji Rusmandi, ya. Kemudian yang saya hormati pimpinan OPD, nah, tadi banyak, rupanya udah banyak penjagaan. Ya, masih ada Pak Asisten 2, ya. Siapa lagi yang masih ada nih? Pak Sekda, ya, Pak Sekda Kabupaten Mempawah, Bapak Haji Ismail, Dr. Haji Ismail Esol, Dr. Haji Ismail MN. Kemudian juga Kepala Bapeda masih ada nih, nah, Pak Ami, lagi yang saya kenal loh, ini lihat loh, ya, tenteng loh. Lagi Pak Burhan, ya, nah, Pak Herman, nah, Pak Burhan nih Kadis Sosial, Pak Herman Kepala BKD, Pak Kadis Pendidikan, Pak Haji Ratnam, nah, kemudian Pak Dr. Jamil, nah, Kadis Kesehatan, Asisten 1 Pak Jul, nah, Pak, betul, ya? Nah, halo mata dah kamu Pak aku. Nah, lagi, masih ada, siapa? Pak? Oh iya, Pak Amdani, Kadis PUPR, ya. Nah, yang ibu-ibunya banyak, biasanya ada Bu Irna, ya, ada Ibu Termala, siapa lagi? Bu Yohana, ya, DLF, nah, dan lain-lain, ya. Nah, kemudian yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Segedung, juga Bapak Camat Kecamatan Jongkak, hadir, dan Kepala Desa, ya. Kemudian Ketua Masjid Jami Pas Tabiqul Khairat, nah, itu bagus namanya, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan nama masjidnya, ya. Masyarakat di Sungai Burung nih, masih Sungai Burung namanya, ya? Nah, belum berubah, ya Pak. Jadi mudah-mudahan masyarakat Sungai Burung ini, ya, sesuai dengan masjidnya, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, ya Bapak sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan Bapak sekalian, bulan yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah kita dikabulkan oleh Allah niat kita, ya, doa kita, di mana kita pada saat Rajab kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh lana Ramadan. Nah, itu apa? Pisyam, berpuasa. Pisyam wa qiyamul lail. Wa qiraatil Quran. Jadi ada 3 kalau kita dikabulkan Allah itu kan. Nah, ini kita sudah dikabulkan Allah, ya, bahwa sampai kita bulan Ramadan sampai. Nah, sekarang kita untuk apa tadi? Tadi untuk berpuasa, ya, untuk beribadah malam, qiyamul lail, untuk tadabbur Al-Qur'an, ya. Nah, jadi kalau doa kita sudah dikabulkan, kita juga harus melaksanakan apa janji kita kepada Allah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, di bulan suci Ramadan ini Bapak sekalian, ya,
amal kebaikan akan ditingkatkan. Kalau bulan-bulan biasa kita dapat satu kebaikan yang kita perbuat, satu kebaikan dapat satu. Kalau di bulan suci Ramadan ini, insyaallah satu kebaikan yang kita lakukan 70 sampai 700 kali kebaikan diganjar oleh Allah Subhanahu. Bukan main bonusnya. Nah, jadi ada dua bonus Bapak sekalian ya. Ada dua mega bonus bulan Ramadan ini. Tinggal Bapak Ibu sekalian yang mana bonus mau diraih. Satu bonusnya Allah ya. Nah, dari 70 sampai 700. Nah, yang kedua bonusnya di Gaya Mall, di Mega Mall, nah itu diskonnya sampai berapa persen kan? Nah, apalagi dekat-dekat malam terakhir 10 Ramadan kan? Nah, ibu-ibu biasa terawihnya pindah ke sana. Bapaknya pun tak mau ketinggalan menemankan ibu belanja katanya. Nah, jangan sampai, ya silakan kalau memang mau belanja silakan, tetapi jangan lupa ibadah jangan ditinggalkan. Ya, kenapa? Belum tentu kita ketemu Ramadan yang akan datang. Kenapa? Setiap detik, setiap menit, setiap jam nyawa kita dalam milik Allah. Kita tidak tahu ketemu tidak kita dengan Ramadan yang akan datang. Nah, itu Bapak sekalian, masih kita mumpung diberikan oleh Allah, umur kita ini gunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah ya, kita supaya untuk memotivasi diri kita, anggaplah Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Sehingga kita termotivasi untuk beribadah terus kepada Allah. Nah, tapi kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ditemukan dengan Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah ya, Bapak sekalian, saya masjidnya udah bagus, sudah megah, ya. Sejadahnya udah empuk, cuma ibu-ibu tak kebagiannya. Nah, nanti ibu insya Allah ya. Nah, tadi saya tanya di mana di sejadahnya. Ibu-ibu saya bagikan tak ya? Nah, ya, ya. Nah, jadi Bapak sekalian, Allah SWT ya udah tadi menyeru kita ya dengan seruan ya ayyuhallazina amanu. Jadi kita diseru sebagai orang yang beriman. Untuk apa kita puasa Bapak sekalian? Tidak lain dalam surah Al-Baqarah 183 itu akhir daripada surahnya itu la'allakum tattaqun. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Saya rasa tidak berpanjang lebar, ini baru pembukaan, nanti dari Al-Mukarram ya Ustaz Syekh Muhammad Jamil yang akan melanjutkannya, lebih hebat lagi dari saya ya. Nah, saya rasa terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan juga selaku Ketua DPI Kalimantan Barat Bapak Dr. Andes Haji Lia Nursan MM dan MH. Untuk menghabiskan waktu, jadi kita langsung saja, yaitu ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Kamil dari Madinah. Kepada Syekh Dr. Muhammad kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا ورسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أحبتي في الله، الحضور والحاضرات والخصوص ووكيل Gubernur Pak Mursa وإيبو Bupati Haji Erlina والحضور والحاضرات من الرؤساء والمسؤولين
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وجعلكم دائما دعاة إلى فعل الخير. جعلكم الله دائما دعاة إلى فعل الخير وإلى حب الخير، وأسأل الله تعالى أن يجازيكم خيرا وأن يكتب لكم الأجر، فأنتم إن شاء الله تعالى أهل لذلك. Setelah menyampaikan mukaddimahnya dan memuji Allah dan bersalawat atas Rasulullah, beliau menyampaikan ta'zimnya, hormatnya kepada Bapak Wakil Gubernur dan Ibu Bupati, dan beliau juga menyampaikan ta'zimnya kepada Kepala Dinas, Kepala Camat, Kepala Daerah. Kata beliau sangat senang, berbahagia dapat kembali ke sini, ke Mempawah, dan beliau berdoa semoga kita semua dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang terus berada di jalan menuju kebaikan sesuai dengan nama masjid ini, fastabiqul khairat. أحبتي في الله، لقد من الله علي أن جئت إلى هذه البلاد الطيبة 4 مرات ولله الحمد. وممكن في المستقبل بدل محمد جميل المدني ممكن محمد جميل منباوي إن شاء الله. Beliau mengatakan beliau saat ini sudah 4 kali ke Mempawah. Beliau senang sekali bisa kembali lagi ke Mempawah. Yang mana diketahui nama beliau sekarang Muhammad Jamil Al-Madani. Kata beliau mungkin tahun depan namanya sudah berubah menjadi Muhammad Jamil Mempawah. فهذه البلاد الطيبة إن شاء الله يجعلها مباركة بإذن الله، لأني رأيت في هذه البلاد حب الخير، فهم جميعا يحبون الخير ويفعلون الخير. حتى أنا عندما أذهب إلى المدينة أقول لهم أن أهل منباوة تعتقد أنهم كأسرة واحدة، كعائلة واحدة، ليسوا مختلفين، وهذه من الأمور الجميلة في Mempawah. Mengapa beliau sangat senang untuk terus kembali ke Mempawah? Karena beliau melihat di Mempawah ini banyak sekali kegiatan-kegiatan, perkumpulan-perkumpulan yang penuh dengan kebaikan. Hal itulah yang membuat beliau bahagia untuk berada di Mempawah dan mau untuk kembali terus ke Mempawah. Bahkan ketika beliau pulang ke negaranya, ke Madinah, ke kota Madinah, beliau tidak ragu untuk mengatakan kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya di Madinah sana, bahwasanya beliau adalah bagian dari keluarga Mempawah. Orang-orang Mempawah adalah bagian dari keluarga beliau. Beliau tidak malu mengatakannya karena beliau betul-betul melihat banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada di Mempawah ini. أحبتي في الله، لقد من الله علينا أن جعل لنا في هذا الدين من الأمور التي تزيد في درجاتنا وترفع درجاتنا عند الله تعالى. كثير من الناس تجد فيه غم وفيه حزن وفيه مرض ولا يعرف أن للمؤمن سلاح يستطيع به أن يتغلب على مرضه وأن يتغلب على همه وأن يتغلب على كل شيء، وهذا هو سلاح المؤمن وهو الدعاء. سلاح المؤمن وهو الدعاء، فبدعاء الله سبحانه وتعالى تزوح الغمة، بدعاء الله سبحانه وتعالى يأتي الرزق، بدعاء الله سبحانه وتعالى تفرج الهموم وتفرج ويبعد الكرب، ويأتي الله سبحانه وتعالى بالرزق ويشفى المريض. بدعاء الله سبحانه وتعالى نفعل أمورا كثيرة، فدعاء الله هو سلاح المؤمن. Kita sebagai umat manusia ini Allah berikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa, kata beliau. Namun bagaimanapun juga kita sebagai manusia ini tidak penuh dengan kesempurnaan. Banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita miliki sebagai manusia. Mungkin kita memiliki hati yang sakit, badan yang tidak sempurna. Namun hal itu tidak akan menjadi arti apa-apa, tidak perlu kita pikirkan. Karena kita sebagai manusia sudah Allah sediakan senjata yang luar biasa. Senjata inilah yang akan melawan semua kerusakan-kerusakan dalam hati kita, kekurangan-kekurangan dalam hati kita menjadi penuh dengan kebaikan. Senjata tersebut adalah doa. Karena dengan doa inilah kita akan Allah angkat derajatnya. Dengan doa inilah Allah berikan rezekinya kepada kita semua. Dengan doa inilah Allah berikan ampunannya kepada kita semua. Hal inilah menyebabkan mengapa doa dikatakan sebagai senjatanya umat muslim.
وينبغي على الإنسان أن يعرف أن لدعاء الله سبحانه وتعالى آداب، سوف أذكر منها آدابين أو ثلاثة لكي لا أطيل عليكم. الأدب الأول وهو أن ينبغي على الإنسان أن إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ في دعائه، فهذا سبب الاستجابة الدعاء. Dalam berdoa pun itu terdapat beberapa adab yang harus kita patuhi jikalau kita ingin berdoa. Adab yang pertama adalah sebelum kita memulai doa kita, hendaknya kita memuji Allah dan bersalawat atas Rasulullah, baru kita mulai dengan apa yang ingin kita doa dan apa yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. كذلك الأدب الثاني أن يدعو الإنسان ويكون موقنا بالإجابة، يدعو الله سبحانه وتعالى ويعرف في قلبه أن الله سوف يستجيب، لا شك، لا يكون في قلبه شك بل يقين تام أنه عندما يدعو الله سبحانه وتعالى أن الله سوف يستجيب. Adab selanjutnya yang harus kita patuhi jikalau kita ingin berdoa adalah harus tumbuh dalam diri kita, dalam hati kita, keyakinan bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jangan ada dalam diri kita keraguan, kepasrahan, apakah Allah akan mengabulkan doa kita atau tidak. Harus yakin bahwasanya Allah pasti akan mengabulkan apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. كذلك من الآداب ألا يعلق الدعاء بالمشيئة، فيقول ماذا؟ اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت. هذا خطأ، وإنما يقول اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، أن يكون موقنا، لا يجعل على المشيئة، لا يقول يا رب اغفر لي يا رب إن شئت يا الله، ارحمني يا رب إن شئت يا الله. هذا خطأ. Selanjutnya adab yang harus kita patuhi adalah betul-betul meminta kepada Allah dengan penuh keyakinan untuk menjauhkan diri kita dari maksiat dan keraguan kepada Allah. Kata beliau, jikalau kita ingin berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kami rezeki, berikanlah kami ampunan, berikanlah saya kesehatan. Berdoa itu seperti itu, kata beliau, bukan dibarengi dengan keraguan ataupun kepasrahan. Misalkan, ya Allah ampunilah saya jikalau Engkau menghendaki, ya Allah berikanlah saya rezeki jikalau Engkau menghendaki, ya Allah berikanlah saya kesehatan jikalau Engkau menghendaki. Hal itu adalah hal yang salah, kata beliau. Yakin Allah akan kasih kita rezeki, Allah akan kasih kita kesehatan, Allah akan berikan kita ampunan, Allah akan turunkan kasih sayangnya kepada kita. Berdoa itu seperti itu, kata beliau. Jangan atas kehendak Allah, tapi memang kita yakin Allah akan kabulkan apapun yang kita minta. الأدب الأخير أحبتي في الله وهو أن يختار الإنسان أوقات الإجابة، فتوجد أوقات وأزمنة يكون فيها الدعاء مستجاب، ومن هذه الأوقات في يوم الجمعة، في آخر ساعة من يوم الجمعة، وفي آخر الليل، وعند إفطار الصائم فإن له دعوة لا ترد، وفي السجود، وبين الأذان والإقامة. هذه أوقات تكون الدعاء فيها مستجاب، فيحرص الإنسان على أن يدعو الله في هذه الأوقات. Adab selanjutnya yang harus kita patuhi ketika berdoa kepada Allah adalah memilih waktu-waktu yang tepat atau waktu-waktu yang mustajab. Di antara waktu-waktu yang mustajab yang beliau katakan tadi, di antaranya adalah pada akhir waktu di hari Jumat, yaitu setelah asar sampai sebelum maghrib. Dan juga waktu yang mustajab adalah pada akhir malam, ketika berbuka puasa, ketika kita sedang sujud, dan antara azan dan iqamah. Waktu-waktu inilah yang merupakan waktu-waktu yang mustajab ketika berdoa. Maka dari itu, kata beliau, manfaatkanlah kesempatan waktu-waktu yang mustajab ini untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. فاحرصوا أحبتي في الله أن تستغلوا مثل هذه الأيام بالدعاء، ودعاء الله عز وجل في رمضان لعله يكون مستجاب إن شاء الله تعالى. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قريب، الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، يسمع دعاءهم
ويستجيب لهم إذا كانوا مخلصين موقنين في دعائه. فأكثروا من الدعاء في هذه الأيام لعلها تكون أيام بركة إن شاء الله. Saat ini kita berada pada bulan Ramadan, kata beliau, maka hendaknya kita untuk memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat yang beliau sampaikan tadi terdapat ayat yang di mana ayat tersebut berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi, jikalau hambaku meminta kepadaku, apa kata Allah? Fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat denganmu. Maknanya apa? Dengan Allah dekat dengan kita semua. Sekecil apapun suara kita, bagaimanapun cara kita berdoa, walaupun kita berdoa dalam hati, Allah pasti mendengar apapun yang kita ucapkan. Maka dari itu di bulan Ramadan ini, kata beliau, yang penuh dengan kebaikan, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pasti mendengar. Allah pasti akan kabulkan apapun doa kita, walaupun doa-doa yang tidak masuk akal sekalipun. Jikalau kata Allah, Allah ingin mengabulkan, maka akan Allah kabulkan. وعندما تدعو فتذكر الشيخ بدعوة أن الله تعالى يرزقه تعلم اللغة لكي لا يأتي السنة القادمة إن شاء الله ويتكلم معكم باللغة إن شاء الله. Dan beliau juga menitip doanya kepada kita semua. Beliau katakan jikalau kita sedang berdoa, beliau juga minta didoakan supaya beliau dipermudah untuk belajar bahasa Indonesia, kata beliau. Semoga di lain kesempatan beliau langsung bisa berbicara, berkomunikasi dengan kita dengan bahasa Indonesia. وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم يا رب العالمين. اللهم بارك يا رب في هذا الشهر الكريم يا رب. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا واغفر يا رب ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا يا رب. اللهم أعنا في هذا الشهر الكريم يا رب على الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا رب وفعل الخير يا أرحم الراحمين. بارك لنا اللهم في رمضان، بارك لنا اللهم في رمضان، بارك لنا اللهم في رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واكتبنا عندك من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا وإخواننا وأحبابنا من النار يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك عفوك ورضاك ومغفرتك والجنة. اللهم إنا نسألك مغفرتك ورضاك والجنة. اللهم إنا نسألك مغفرتك ورضاك والجنة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يا حبيب، رمضان ليت